Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teh. Pagi. Kabarnya dengan Teh Novia? Betul sekali. Oke, bagaimana nih perasaan Teh Novia pada pagi hari ini? Senang, tapi agak bingung juga mungkin ya Teh. Soalnya jujur ini pertama kali ikut konseling, jadi agak deg-degan. Oke, baik. Relax aja ya, Teh, karena ini bukan sesi mengerikan ya. Iya. Terus bagaimana nih perjalanan Teh Novia dari rumah ke sini? Sedikit melelahkan ya Teh, karena jauh juga, terus tadi tuh agak panas gitu. Oke, tapi semangat kan ikut konseling pada pagi hari ini? Lumayan. Selanjutnya, boleh nih kita kenalan dulu. Teh Novia sukanya dipanggil apa nih? Aku dipanggil Novia aja Teh. Oke, baik. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Teh. Saya Wantri Sundari. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya sebagai konselor, di mana saya akan membantu Teh Novia dalam yang sedang Teh Novia alami. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tapi Teh, saya itu takut tersebar luaskan. Apakah akan aman nggak ya? Tenang aja Teh, di sini aman sekali ya Teh. Nah, kebetulan kan Teh Novia tadi bilang baru pertama kali ya ikut sesi konseling. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan dulu ya Teh, apa itu konseling. Nah, konseling ini merupakan bantuan secara bertahap kepada apa yang sedang Teh Novia alami sekarang, misalkan bingung ataupun apa itu. Nah, kebetulan dalam konseling ini juga ada 3 asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, tadi Teh Novia takut tersebar luaskan. Nah, tenang saja ya Teh. Di sini saya akan tutup rapat gitu apa yang Teh Novia sampaikan kepada saya. Tapi sebelum itu ada pihak lain nggak yang boleh tahu selain saya? Enggak sih Teh, ini cukup kita aja. Oke, jadi ini cukup kita aja ya Teh. Nah, untuk kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di mana Teh Novia bisa meluapkan semua masalah Teh Novia yang sedang Teh Novia alami. Nah, yang terakhir ada asas kesukarelaan. Apakah Teh Novia datang ke sini itu sukarela atau terpaksa? Ya, sukarela. Oke. Nah, sebelum dilanjut, saya izin membawa catatan dan juga saya izin merekam. Apakah boleh? Boleh. Oke, baik. Untuk itu kita langsung aja Teh ke sesi selanjutnya. Nah, sekarang Teh Novia bisa gitu menceritakan apa yang membuat Teh Novia bingung atau bimbang soal karir Teh Novia. Oke, jadi Teh, saya itu ya sekarang kan kelas 12 ya. Nah, kelas 12 itu kan waktunya untuk memilih jurusan ke jenjang selanjutnya. Nah, saya tuh bingung karena saya tuh baru merasakan gitu kalau ternyata saya tuh salah jurusan di sekolah saat ini. Kan saya tuh mengambil SMA ya. Nah, ternyata jurusan di perkuliahan yang ingin saya ambil tuh kebanyakan di bidang IPS. Jadi saya tuh bingung gitu untuk menentukan jurusan, karena di SMA-nya juga masuk ke IPA, tapi jurusan yang ingin saya ampu itu kebanyakan tuh IPS, seperti itu. Oke, Teh Novia itu jadi sekarang jadi merasakan salah jurusan karena Teh Novia itu merasa ingin di IPS tapi malah di IPA karena waktu dulunya itu kebanyakan di IPA. Dan seperti itu. Boleh dilanjut Teh ceritanya? Iya, jadi gimana ya Teh, aku juga mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kayak bingung gitu harus ngambil jurusan apa, karena jujur keinginan saya tuh kebanyakan di IPS, tapi kan saya di SMA masuknya IPA ya, jadi bingung gitu mau masuk jurusan apa nanti di kuliah. Oke. Nah, jadi Teh Novia itu sekarang jadi merasa bingung dan bimbang gitu buat
nanti Teh Nopia masuk ke ranah universitas, karena Teh Nopia itu sekarang di SMA juga merasa salah jurusan, harusnya di IPS malah di IPA. Iya betul. Oke, lagi Teh. Udah. Oke, jadi Teh Nopia itu sekarang merasa bimbang dan juga merasa salah jurusan karena saat sekarang Teh Nopia itu berada di IPA, seharusnya Teh Nopia itu di IPS. Nah, terus Teh Nopia juga jadi bingung gitu untuk menentukan pilihan universitas Teh Nopia nanti ke depannya. Seperti itu. Iya betul. Oke, nah dari sesi konseling kali ini, apa yang Teh Nopia harapkan terjadi untuk diri Teh Nopia ke depannya, terutama dalam hal karir Teh Nopia? Saya tuh pengen tahu gitu sebenarnya saya itu apakah benar salah jurusan di IPA IPS ini, apakah sudah betul saya mengambil jurusan IPA atau enggak gitu. Terus saya juga ingin memutuskan atau ingin tahu sebenarnya jurusan di perkuliahan itu apa sih yang cocok buat aku gitu. Oke, nah terus kalau misalkan impian Teh Nopia itu tercapai, terus Teh Nopia tidak bingung lagi, nah apakah Teh Nopia akan merasa enjoy dalam pemilihan yang sesuai dengan Teh Nopia? Tentunya bakal sangat enjoy dan juga mungkin saya akan menikmati hidup ya, karena kan saya itu kayak sekarang lagi pusing banget gitu nentuin jurusan, kayak saya itu harus mengambil jurusan apa gitu. Nah karena kebingungan saya ini itu kayak mengakibatkan overthinking Teh, kayak saya kedepannya bakal kayak gimana ya, bakal sukses atau enggak, karena kan saya bingung ya harus memilih jurusan apa kayak gitu. Oke, nah dan apabila itu terjadi, apa pentingnya karir itu untuk Teh Nopia secara pribadi? Jujur penting banget buat menentukan arah hidup, terus juga buat misalkan lagi di kuliah itu gak ada pikiran salah jurusan lagi kayak gitu. Oke, nah jadi tujuan Teh Nopia mengikuti konseling kali ini itu, Teh Nopia itu ingin bisa memutuskan apakah Teh Nopia itu benar atau tidak dalam memilih jurusan Teh Nopia. Terus ketika Teh Nopia bisa memutuskan itu, Teh Nopia akan menjadi lebih rileks, terus hidup Teh Nopia itu terarah dalam menjalankan karir Teh Nopia ke depannya. Nah di sini itu saya mempunyai pertanyaan ajaib. Mungkin ini terasa konyol bagi kita, tapi mungkin ini bisa membantu Teh Nopia ketika Teh Nopia bingung. Nah, boleh Teh Nopia tutup mata? Oke. Nah, saya ingin ajukan pertanyaan, tapi tolong bayangkan malam ini Teh Nopia pulang dan tertidur. Saat Teh Nopia tertidur, terjadi sebuah keajaiban, di mana masalah karir Teh Nopia terselesaikan sepenuhnya. Nah, di pagi harinya Teh Nopia bangun, lalu menyadari ada yang berbeda. Nah, apa hal pertama yang Teh Nopia sadari berbeda dari diri Teh Nopia? Mungkin dari segi perasaannya ya, karena awalnya saya tuh mumet gitu, bingung, terus ketika masalah saya selesai, saya sangat-sangat tenang. Oke, jadi tenang ya. Apa yang dilakukan Teh Nopia karena tadi sudah berbeda di pagi hari itu? Saya akan memutuskan jurusan apa yang saya akan ambil. Terus juga karena saya tahu jurusan, mungkin saya akan belajar sedikit-sedikit tentang jurusan saya. Oke. Dan perubahan itu apa maknanya buat Teh Nopia? Sangat-sangat berarti gitu ya, karena saya tidak lagi merasa terbebani dan juga sudah ada pencerahan untuk karir saya di masa depan. Oke, baik, boleh buka matanya Teh Nopia.
Nah, bagus sekali ya. Tadi Teh Novia sudah membayangkan perubahan karir pada diri Teh Novia. Sekarang Teh Novia ingat kembali, apakah ada pengalaman masa lalu ketika Teh Novia merasa sangat yakin, semangat, dan berhasil dalam sesuatu yang Teh Novia sukai? Terutama tadi kan Teh Novia itu ingin ke IPS. Nah, apakah dulu gitu pas waktu SMP atau SD pengalaman yang bisa diceritakan? Pengalaman apa nih Teh? Kayak misalkan bingungnya atau Keberhasilan keberhasilan di bidang IPA atau IPS yang Teh Novia sukai? Kalau pengalaman mungkin belum ada ya Teh, tapi kalau dari kecil saya itu emang bercita-cita ingin menjadi pengacara Teh. Gitu. Oke. Nah, saat pengalaman itu berhasil, apa yang Teh Novia rasakan? Ketika saya ingin sangat bertekad gitu untuk bercita-cita jadi pengacara, diri saya itu kayak ada sebuah dorongan gitu untuk mewujudkan hal itu, kayak yakin banget kalau saya itu emang bisa gitu jadi pengacara. Nah, selain pengalaman tadi Teh Novia ingin menjadi pengacara, apakah ada hal lain? Sudah mungkin ya. Sudah. Nah, tadi bagus ya pengalaman Teh Novia dari kecil itu sudah ada cita-cita ingin jadi pengacara. Lalu Teh Novia sudah bertekad buat mewujudkan impian itu. Nah, semoga kedepannya Teh Novia tidak bingung lagi untuk mencari jurusan yang sesuai dengan Teh Novia. Nah, kan tadi pengacara itu kan bisa ya di IPS, karena kan IPS itu pengalaman masa lalu atau di politik. Nah, jadi meskipun sekarang Teh Novia merasa salah jurusan, kedepannya Teh Novia juga bisa melanjutkan universitas yang nantinya emang memuat jadi pengacara. Kalau saya buatkan skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Teh Novia merasa sangat bingung dan tidak punya arah, dan 10 itu Teh Novia sudah merasa yakin kalau karir Teh Novia itu benar-benar bisa tercapai. Nah, sekarang Teh Novia di skala berapa? 5. Nah, apa yang bisa membuat Teh Novia berada di angka itu? Jujur ya Teh, setelah tadi saya mengeksplor mungkin pengalaman-pengalaman saya itu jadi terbantu untuk mengingat bahwa saya juga dari kecil gitu sudah ada mimpi seperti itu. Oke, bagus. Nah, kalau misalkan Teh Novia ingin naik lagi satu angka ke atas, apa yang perlu Teh Novia lakukan? Saya harus memutuskan jurusan apa yang ingin saya ambil. Ya, bagus ya Teh Novia. Kalau misalkan Teh Novia ingin lebih plong lagi, berarti Teh Novia itu harus memutuskan jurusan yang tepat buat Teh Novia. Nah, sekarang ada tugas nih untuk Teh Novia. Nah, kalau misalkan langkah kecil yang bisa Teh Novia lakukan dalam seminggu ini untuk mendekatkan diri ke arah karir yang kamu inginkan, seperti apakah? Mungkin harus ini ya Teh, harus saya tuh kayak seperti menuliskan di kertas gitu. Sebenarnya saya tuh lebih condong ke IPA atau IPS, kayak di IPA tuh saya suka apa aja, terus di IPS saya suka apa aja, dan beserta kelemahan-kelemahannya. Nah, jika lebih banyak, misalkan lebih banyak di bidang IPA gitu yang saya sukai, ternyata emang meskipun saya suka ke IPS, tapi saya jadi tahu gitu bahwa bakat saya itu di IPA gitu. Oke. Nah, apakah ada hal lain selain mencatat kelemahan dan kelebihan? Ada. Ya, oke.
Nah, Teh Novia tadi sudah merencanakan gitu ya tindakan atau tugas Teh Novia untuk seminggu ke depan. Teh Novia akan mencatat di kertas antara IPA dan IPS untuk mencari kelemahan dan kekuatan yang sesuai dengan Teh Novia. Oke, untuk menutup sesi hari ini, saya ingin Teh Novia menulis satu motivasi untuk diri Teh Novia. Nah, nanti boleh dibacakan, boleh dibacakan setelah menulis. Sudah Teh? Oh, sudah. Boleh dibacakan? Boleh. Ini tuh pesan atau motivasi untuk diri saya. Jadi permasalahan yang sekarang menimpa kamu mungkin itu sangat berat dan juga mengganggu pikiran karena harus memikirkan jurusan gitu yang sesuai. Tapi percayalah, jika sekarang dipikirkan dengan baik-baik, kamu tidak akan salah melangkah. Oke, bagus sekali ya motivasinya. Semoga bisa mencapai apa yang diharapkan gitu. Nah, terima kasih sudah terbuka dan jujur pada hari ini. Sesi berikutnya saya ingin Teh Novia berbagi tentang apa yang sudah Teh Novia lakukan atau rasakan dari langkah-langkah yang kita bahas hari ini. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.